SMA Negeri 1 Sragen. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat melihat minat, bakat, dan potensi murid dalam pembelajaran, di mana keragaman potensi yang dimiliki harus dapat difasilitasi sebaik mungkin oleh seorang guru. Guru semaksimal mungkin diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan karakter dan potensinya, yang sekarang kita kenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Pada video ini, saya akan berbagi proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10A di SMA Negeri 1 Sragen. Langkah awal dalam menyampaikan materi teks laporan hasil observasi yang saya lakukan yaitu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, yakni melaksanakan analisis kesiapan belajar. Saya melakukan analisis terhadap isian asesmen untuk melihat kemampuan, keterampilan, dan gaya belajar serta didik dengan menggunakan Google Form. Dan hasilnya, saya mempersiapkan beberapa media pembelajaran, mulai dari video, bahan pembelajaran. Selain itu, saya juga menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik pada pembelajaran di dalam kelas, yang dimulai dengan guru menanyakan kabar dan kemudian dipimpin oleh ketua kelas untuk menyampaikan salam, berdoa, dan memimpin menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Pada awal pembelajaran, guru mengecek kehadiran peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan melakukan pemetaan terhadap kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Sebelum memulai kegiatan belajar menggunakan platform Quizizz, menggunakan aplikasi ini dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori kecepatan dan ketepatan peserta didik dalam menjawab sebuah soal. Pembelajaran dilakukan dan mulai diskusi berjalan dengan pertanyaan yang telah dilontarkan oleh peserta didik. Setelah itu, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya. Berdasarkan hasil dari pemetaan di awal, dalam satu kelompok terdapat 3 kategori, yaitu kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Kategori yang pertama atau kategori 1 akan menjadi narasumber dan memiliki kemampuan yang paling mumpuni. Kemudian, peserta didik kategori 2 akan dapat belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, siswa kategori 3 akan dapat bertanya pada siswa kategori atau sebagai tutor sebaya dan juga mendapatkan intervensi khusus dari guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, saya memberikan peserta didik kebebasan untuk memilih sesuai dengan gaya belajar mereka, mulai dari video, rekaman, buku, atau modul pembelajaran. Selain itu, siswa juga disiapkan LKPD dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar siswa dapat memaksimalkan memahami materi yang diberikan oleh guru. Siswa dengan kategori visual dan auditori akan belajar dengan video atau melalui rekaman yang telah disiapkan. Sementara siswa yang membutuhkan pertanyaan lebih dapat belajar memulai melalui sumber buku atau modul selain di dalam kelas. Peserta didik dengan kategori kinestetik juga diajak melakukan observasi. Jenis-jenis pembelajaran menulis teks observasi dengan gaya belajar kinestetik akan bersemangat untuk melakukan kegiatan yang aktif seperti ini. Hal ini terlihat mereka melakukan dengan antusias dalam melaksanakan kegiatan melakukan pengamatan atau observasi. Sekaligus mereka belajar memahami apa yang sudah dipelajari. Pada tahap ini, siswa diberikan asesmen sumatif menggunakan platform Quizizz. Hal ini sangat cepat dan mudah untuk kita analisis. Siswa juga terlihat sangat antusias dan
dalam mengerjakan asesmen yang diberikan di akhir sesi pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dan memberikan persiapan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya video praktik baik yang saya terapkan di kelas 10A SMA Negeri 1 Sragen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.